Halo dunia, segala dunia, terutama dunia perbukuan. Kita ketemu sesuai janji saya ya. Kita akan bicarakan buku karya Mokhtar Lubis, Nirbaya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih pada yang telah memberikan apresiasi, dukungan dan semangat untuk kerja review atau perbincangan buku di channel saya ini. Pada Bung Putu Oka yang menunggu, semoga panjang umur dan terus bisa masih berkarya. Kita akan tunggu karya-karya Bung Putu Oka yang konsisten dengan tema-tema 65. Terus Mbak Sri Purwanti dari Pengadilan Klaten, juga Bung Heru Harjo Utomo yang dia akan membicarakan buku-buku sastra Jawa klasik. Ini akan menarik juga ya. Kita akan bicarakan banyak teman sini. Bung Nirwan Asuka juga memberikan dukungan supaya nanti kita bisa berjejaring dengan gerakan pustakanya, dan juga sukses untuk teman-teman yang dokumenter lain seperti LA Official, Hernadia. Nah, semoga teman-teman bisa memberikan komentar-komentar di channel YouTube saya. Semoga makin berkembang dan menarik ya. Dan bisa berguna untuk banyak orang. Seperti kata Bung Nirwan, semakin banyak kita membicarakan buku, akan semakin baik negeri kita. Semoga ya. Kita akan segera mulai. Kita minum kopi dulu. Ini kopi susu, nih kopinya beli di warung perempuan kopi. Pernah beli nggak? Coba-coba aja. Ini sebenarnya stok lama kebalik ya. Sementara kebalik, dunia lagi kebalik-balik soalnya. Ini kita makin lama nggak kebalik. Sabar, tenang aja. Ini buku ini sebenarnya stok lama ya. Saya nggak tahu dapat buku ini dari mana nih. Sepertinya saya pernah beli baru. Ini terbit tahun 2008. 2008, bayangkan aja nih. Ya. 2020 kurangi 2008. Hampir 12 tahun ya. Nggak tahu lah. Saya nggak tahu. Nah, di sini masih banyak stok lama. Saya dikasih stok lama, suruh jual ini dari Misiono yang sudah beralih profesi dari penjual buku ke profesi yang lain. 2008 diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia sama SPP, lembaga studi pers ya ini, sama Open Society Institute. Nirbaya, catatan harian Mokhtar Lubis dalam penjara Orde Baru. Mokhtar Lubis pasti teman-teman kenal ya, siapa Mokhtar Lubis ya. Waktu SMA saya baca bukunya Harimau-Harimau, Jalan Tak Ada Ujung. Terus kemudian Senja di Jakarta yang dianggap sangat anti Soekarno. Nah, kita tidak bicarakan yang lain dulu. Dan siapa Mokhtar Lubis, teman-teman bisa search di Google, juga buka Goodreads juga banyak.
Ini buku hariannya Mokhtar Lubis, catatan harian Mokhtar Lubis dalam penjara Orde Baru. Mokhtar Lubis dulu juga pernah bikin catatan, kayaknya jadi bahas sekarang, catatan bawah tanah. Buku ini tebalnya hampir 150 halaman. Saya tidak tahu mengapa orang menulis buku harian ya. Teman-teman mungkin pernah menulis buku harian juga. Saya menulis buku harian SMA, masih ada catatannya, tapi belum saya terbit. Saya tahu sendiri catatan harian anak SMA. Masih dalam rak ya. Nah, apa kira-kira kekejaman Orde Baru di mata Mokhtar Lubis? Nah, mungkin memang dalam situasi yang sepi ya. Ini resensi, saya sebenarnya sudah pernah menulis resensi ini agak lama juga. Ini terbit 2008. Resensi saya terbit Minggu 28 September 2008. Saya kirim kemana-mana media mainstream, nggak ada yang muat. Akhirnya saya kirim ke Lampung Pos dan dimuat di sana, di Lampung Pos. Tidak-tidaknya ini resensi berangkat dari resensi saya yang dimuat di Lampung Pos itu. Kenapa saya menganggap ini penting untuk dibaca kawan-kawan? Karena supaya orang melihat kekejaman Orde Baru tidak hanya selalu dikontradiksikan dengan PKI, 65 dan sebagainya, atau komunisme dan sebagainya. Ternyata ada orang di luar yang sangat anti-kom pun melihat kekejaman Orde Baru. Dan buku ini cara terbitnya pun menggambarkan itu. Jadi mungkin dalam situasi yang sepi ya, dan seakan tak ada yang dapat dikerjakan lagi, orang memang sering menulis catatan harian yang mungkin dianggap sepele, tapi suatu saat akan berguna. Nah, teman-teman bisa juga mulai menulis catatan harian ya, atau buku harian apa saja, karena sudah banyak contoh, terlebih catatan-catatan dari penjara. Pram, buku Nyanyi Sunyi juga catatan juga kan. Juga misalnya Anne Frank dari Jerman ya, saat sembunyi dari kejaran Nazi. Juga catatan harian Antonio Gramsci dalam penjara Mussolini. Terus di Indonesia kita kenal juga catatan harian Ahmad Wahid. Juga siapa lagi ya? Catatan harian Soehoji yang juga sangat anti Soekarno. Nah, dan buku ini sejak ditulis ya, setelah hampir 30 tahun beredar di luar negeri dan dalam bahasa Belanda. Nah, pertama dalam bahasa Belanda, Kamdakboek, bacanya nggak tahu gimana yang benar, orang yang bahasa Belanda pasti ngerti lah ya. Kamdakboek. Nah, rakyat Indonesia pun dapat membaca catatan harian Mokhtar Lubis di dalam penjara, yang kini juga yang kita bisa lihat seperti ini. Nah, kali ini Mokhtar Lubis menulis catatan hariannya dalam dua bahasa yang berselang-seling. Di sini ya, bahasa Indonesia dan Inggris. Dengan hadirnya buku ini sebenarnya, nggak tahu ini apakah sudah terbit lagi sejak 2008. Nirbaya ini, rezim Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto semakin tak bisa mengelak dari berbagai tuduhan atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Mokhtar Lubis dengan teliti dan cermat mencatat
berbagai perlakuan keji aparatur Orde Baru selama menjadi tahanan Orde Baru di Nirbaya yang tak lebih dari 2 bulan saja. Dia bisa mencatat seperti itu. Mokhtar Lubis sendiri tentu bukan orang asing dengan penjara ya. Tadi sudah saya ceritakan, di bawah pemerintahan Soekarno ia pun masuk penjara dan tidak tanggung-tanggung 9 tahun dan baru bebas pada tahun 1966 setelah Soekarno tak lagi berkuasa. Catatan harian Mokhtar Lubis selama dalam penjara pemerintahan Soekarno pun sudah dibukukan ya. Saya pernah lihat bukunya tapi saya belum pernah baca detail. Judulnya Catatan Subversif. Pertama kali terbit tahun 1980 oleh Pustaka Sinar Harapan. Nah, dengan menjadi tahanan Orde Baru, mau tidak mau Mokhtar Lubis pun bertemu dengan para tahanan Orde Baru lainnya yang berseberangan tentu saja dengan Mokhtar Lubis, terutama dalam hal pandangan ideologi dan politik. Jadi kita ketahui umum, juga banyak orang tahu, Mokhtar Lubis dikenal anti Soekarno dan anti komunisme. Karenanya catatan harian Mokhtar Lubis ini layak dibaca oleh generasi kini untuk mengetahui pergulatan batin Mokhtar Lubis. Sebagai seorang demokrat misalnya, selama menjadi tahanan Orde Baru, satu camp dengan tahanan-tahanan Gestapo garing PKI seperti Omar Dhani, Subandrio, Pranoto Samudro, dan lain-lain. Dalam kamp Nirbaya ini ada juga Hariman Siregar. Nah, kita bisa tanya juga ke Hariman Siregar yang dipenjarakan karena kasus malari. Mokhtar Lubis pun dimasukkan ke kamp tahanan Nirbaya atas tuduhan terlibat kasus malari tahun 1974. Nah, dengan demikian kamp Nirbaya pun menjadi pertemuan lintas generasi dan lintas aliran politik dan ideologi. Karena itu catatan harian Mokhtar Lubis di dalam penjara Orde Baru menjadi semakin penting untuk dibaca. Ia memberikan data-data baru bagaimana sebenarnya situasi politik di bawah Orde Baru. Teman-teman pasti tidak akan menemukan Nirbaya ini sekarang di mana, atau lokasinya kira-kira di mana, karena Nirbaya sendiri sudah tidak ada penjara Nirbaya. Dulunya Nirbaya ini terletak di samping Taman Mini Indonesia Indah. Sekarang jadi apa saya juga tidak tahu ya. Karena itu buku ini disamping menjadi salah satu saksi kekejaman Orde Baru, juga menjadi salah satu monumen, dalam tanda petik monumen kekejaman Orde Baru. Mokhtar Lubis pun mengaku ya betapa Orde Baru berlaku semena-mena terhadap tahanan melebihi rezim Soekarno. Padahal tadi saya katakan dia dipenjara oleh rezim Soekarno 9 tahun, sementara di bawah Orde Baru di Nirbaya hanya 2 bulan. Dia bisa merasakan itu. Tidak hanya terutama terhadap tahanan Gestapo PKI. Apa semena-mena terhadap tahanan melebihi rezim Soekarno menurut Mokhtar Lubis itu yang diperlakukan terhadap tahanan Gestapo atau PKI itu? Seperti penahanan tanpa pengadilan. Penahanan tanpa pengadilan itu tidak. 2.
penyiksaan dalam berbagai bentuk. Nah, 3. Pemberian jatah makanan yang sedikit dan tak bergizi. Itu yang nulis bukan orang PKI ya. Kalau itu memorinya orang PKI atau Umar Dhani atau ini pasti itu begitu. Tapi ini yang nulis Mokhtar Lubis. Jadi buku ini semakin meyakinkan betapa jalan demokrasi yang menurunkan Orde Baru adalah benar, dan betapa tak bermoralnya bila ada kehendak-kehendak atau keinginan untuk mengembalikan kembali kejayaan Orde Baru. Kira-kira begitulah buku ini kan. Silahkan membaca sendiri atau mengoleksinya atau meminjam teman. Kalau ada nanti saya pinjamin kalau dekat-dekat saya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi minggu depan, dan karena ini masih bulan September, ada hari tani, nanti kita akan membahas buku yang bercerita tentang perjuangan kaum tani di nelayan Tambak Lorok. Bukunya kebetulan ditulis oleh seorang survivor, Bung Putu Oka, judulnya Buruan. Kita ketemu minggu depan lagi ya, tanggal 6, berarti kira-kira tanggal 13 ya, 13 September. Terima kasih, selamat dunia.